Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Bapak Ibu masing-masing bisa membacanya sendiri di rumah, dan saya akan menggantikan pembacaan kitab suci hari ini dengan sebuah tayangan video berikut ini. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib.
Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal, jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mencermati bacaan kita hari ini, saya tertarik dengan satu kata, selesai. Apa makna kata selesai dalam bacaan ini? Dilihat dari sebuah tugas, selesai berarti rampung. Tugas Tuhan Yesus Kristus hadir ke dunia ini, menolong, menyelamatkan, dan menebus dosa manusia telah rampung. Apa konsekuensi, akibat, dampak dari rampungnya pekerjaan ini bagi Tuhan Yesus? Tentu, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia layak untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Seperti seringkali sudah dia katakan dalam masa-masa sebelumnya, dia menyampaikan bahwa anak manusia telah tiba saatnya untuk dimuliakan. Itu artinya bahwa selesainya, rampungnya pekerjaan penyelamatan itu berdampak pada diri Yesus yang akan dimuliakan dan dihormati. Kalau dilihat dari kacamata tanggung jawab, itu artinya bahwa kata selesai berarti telah lunas dibayar. Kita telah lunas dibayar dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Konsekuensi dari pelunasan pembayaran itu akan terjadi pemindahan kepemilikan. Sekarang kita bukan lagi hamba iblis, tetapi hamba Kristus. Apa bedanya menjadi hamba iblis dan menjadi hamba Kristus? Toh sama-sama hamba. Hamba harus patuh dan setia kepada perintah tuannya. Tentu saja berbeda. Menjadi hamba iblis berarti harus mengikuti apa perintah dan kemauan iblis. Menjadi hamba Kristus berarti harus patuh, taat dan setia kepada perintah dan maunya Kristus. Apa yang akan terjadi kalau kita menjadi hamba iblis? Menjadi hamba iblis akan membawa kita kepada kesesatan, kerusakan, kehancuran, dan kematian yang kekal. Karena kemauan iblis selalu menuju kepada kehancuran kita. Karena perintah iblis selalu membawa kita kepada kerusakan kehidupan. Sebaliknya, menjadi hamba Kristus akan membawa kita kepada perbaikan hidup. Menjadi hamba Kristus akan membuat kita
menjadi lebih baik. Karena perintah Kristus menolong dan menuntun kita kepada perbaikan, perubahan yang lebih baik, kepada kesempurnaan, dan kepada hidup yang kekal. Tentu sangat berbeda, bukan? Oleh karenanya mari kita bersyukur karena Kristus telah membayar lunas kita semua. Sehingga kita tidak sedang berjalan menuju kehancuran, tetapi menuju kepada kehidupan yang benar dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita bersyukur karena kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya. Mari kita bersuka cita karena kita sedang berjalan menuju kepada kebenaran dan kehidupan kekal di surga. Apa rasa syukur yang pantas kita naikkan kepada Tuhan? Tidak ada lain. Kesetiaan dan mengabdi, menghamba, melayani dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kerjakan apa yang menjadi tugas darinya. Itu yang akan membuat kita tetap menjadi milik Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau